warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kesmas, selamat datang di Dasi Kesmas, edukasi online Puskesmas Soreang. Kali ini merupakan episode pertama Dasi Kesmas, dan jangan lupa, yuk kita like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk tahu informasi terbaru mengenai YouTube Puskesmas Soreang. Ya, perkenalkan, saya Anissa Sulfa akan memandu podcast pada kali ini. Sekarang kita sudah kehadiran oleh pemateri kita, Teteh Siti Asna Nurmala. Halo Teteh, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Halo, saya Siti Asna Nurmala, atau sering dikenal sebagai Teh Anan. Saya merupakan petugas surveillance di Puskesmas Soreang. Ya, nah Teteh Anan ini adalah petugas surveillance ya di Puskesmas Soreang. Nah, Teteh ini juga memegang program apa Teh di Puskesmas? Kebetulan saya memegang program pengendalian dan pencegahan penyakit di luar gedung. Oh, yang di luar gedung ya. Betul. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit ya yang untuk di luar gedung. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang diakibatkan oleh vektor nyamuk. Teteh, apa sih penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk itu? Ya, jadi penyakit yang diakibatkan oleh vektor nyamuk itu merupakan suatu penyakit yang dibawa oleh hewan ya. Salah satunya adalah nyamuk. Jadi nyamuk ini membawa virus di mana dia bisa menginfeksi manusia. Salah satunya itu bisa dikenal chikungunya, demam berdarah, dan juga filariasis atau kaki gajah. Oh, filariasis atau Iya. kaki gajah nih, sahabat. Apa itu Teh filariasis atau kaki gajah? Jadi filariasis itu merupakan, kalau awamnya itu atau di masyarakat dikenalnya dengan kaki gajah ya. Jadi itu adalah suatu penyakit di mana penyakit itu dibawa oleh cacing filaria. Jadi cacing itu menggigit manusia dan membawa cacing ke dalam tubuh manusia. Mungkin nyamuk ya yang menggigit Ya, manusia, nyamuk yang nyamuknya menggigit bawa manusia. cacing. Betul sekali. Nah, kalau di Kabupaten Bandung sendiri masih ada nggak Teteh filariasis? Untuk di Kabupaten Bandung tersendiri itu sudah mendapatkan sertifikat eliminasi dari Kementerian Kesehatan, di mana di Kabupaten Bandung sudah tidak ditemukan kasus baru kaki gajah, tetapi masih ada untuk kasus yang lama. Tapi untuk kasus baru sudah mendapatkan sertifikat eliminasi atau sudah dikatakan tidak ada kasus Udah baru. nol ya, udah Ya, zero. betul sekali. Nah, tadi selain filariasis ada demam berdarah dan ada chikungunya. Nah, kan sama-sama dibawa oleh nyamuk ya Teh. Bedanya apa antara chikungunya dan demam berdarah? Pada dasarnya kedua penyakit tersebut diakibatkan oleh nyamuk, tetapi memang jenisnya yang berbeda. Kalau misalnya dari tanda gejala hampir sama ya, seperti demam, adanya ruam merah, pegal-pegal, ada pusing, sampai ada perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, sampai BAB yang ada darahnya. Oh, Iya betul, tetapi yang membedakan adalah ketika chikungunya itu radius antara orang yang satu dan orang yang lainnya itu akan berdekatan, tetapi kalau demam berdarah itu biasanya jaraknya agak jauh ya, seperti 100 meter seperti itu. Selain itu juga untuk dari tanda gejala, biasanya untuk chikungunya itu masih bisa beraktivitas seperti biasa, jadi jarang yang dirawat inap. Ya, kebanyakan rawat jalan. Kalau untuk demam berdarah memang karena dia menginfeksi ke trombosit ya, ke sel darah merah, jadi itu menyebabkan lemas yang luar biasa sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit biasanya, jadi harus rawat inap. Itu mungkin yang membedakannya seperti itu. Kan kadang ada nih yang pasien mungkin ya chikungunya suka leles gitu, di Iya, sendi-sendinya suka sakit. Itu emang beda atau gimana Teh? Jadi untuk chikungunya itu memang yang ciri khas ya, salah satunya adalah lemas di persendian, terutamanya di daya lutut. Maka dari itu banyak orang yang mengeluhkannya tidak bisa sampai jalan. Tapi kalau misalnya jadi setiap ruas-ruas sendi itu sangat linu dan sampai sakit. Itu biasanya chikungunya seperti hebat, persendiannya nyeri hebat. Tapi kalau demam berdarah biasanya hanya pegal-pegal gitu. Oh itu ya, berarti ciri khasnya nih sahabat, kalau chikungunya itu kadang ada linu-linu ya di persendian, Betul. kalau demam berdarah nggak ada.
Terus kalau cikungunya tidak perlu dirawat ya. Iya. Terus kalau demam berdarah biasanya harus dirawat ya karena memang panjang waktu untuk sembuhnya ya. Betul. Nah, terus kan ini bahaya ya sampai bisa dirawat kayak gitu teh. Terus apa sih tipsnya supaya kita itu terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk ini? Iya. Jadi sebenarnya simpel ya, tetapi banyak orang sudah tahu sebenarnya, tetapi malas untuk melakukannya. Kita bisa melakukan atau kita juga sudah tahu yang namanya 3M ya. Pertama menguras ya, menguras, terus lagi mengubur. Ya kalau dulu itu mengubur, kalau sekarang itu mendaur ulang. Ya, dan yang ketiga itu menutup. Ya, untuk masalah menguras ya banyak orang sekarang itu menguras bak mandinya itu hanya sebulan sekali seperti itu ya. Padahal dianjurkannya itu sekarang seminggu itu sampai 2 kali. Kenapa harus Ya. seminggu sampai 2 kali? Karena sekarang adanya penurunan kualitas air. Ya, jadi maka dari itu banyak bak mandi yang sudah dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah ada lumutan, apalagi tidak difilter ya. Jadi semua kotoran, jentik nyamuk, cacing itu ada di bak mandi. Maka dari itu seminggu itu dianjurkannya 2 kali. Nah, untuk masalah menutup, apa yang ditutup itu adalah semua penampungan air seperti toren, ember. Selain itu juga kalau misalnya di rumahnya itu ada penampungan lainnya seperti misalnya di depan rumah biasanya suka ada tong-tong itu ya, penampung air karena misalnya masih musim hujan, itu lebih baik ditutup seperti itu untuk mendaur ulang. Nah, kebanyakan warga itu kalau misalnya ada kaleng bekas, ada toples bekas itu dibuang di mana saja atau disimpan di gudang. Nah, kita bisa mendaur ulangnya sebagai vas bunga. Ya, karena sekarang banyak ya vertical garden. Misalnya dari botol-botol mineral atau misalnya dari kaleng-kaleng bekas itu akan lebih memperindah juga gitu. Jadi lebih bermanfaat. Berarti bisa digunakan kembali ya. Kalau Betul. 3R ya, Iya. reduce, reuse, dan recycle. Recycle. Itu sahabat. Nah, terus kan tadi sudah disebutkan untuk 3M ya, dan Betul. ada 3M plus ya kalau Iya. nggak salah. Nah, plusnya itu apa teh selain 3M itu tadi? Ya, ada yang namanya 3M plus ya. Plusnya itu yang pertama pakai lotion anti nyamuk. Jadi ketika beraktivitas di luar rumah itu lebih disarankan untuk menggunakan lotion anti nyamuk. Selain itu juga kalau misalnya mau tidur ya bisa menggunakan yang namanya kelambu ya. Kayak zaman dulu ya, Iya, Teh, ya? betul. Kelambuin. Jadi zaman dahulu sudah bagus ya sebenarnya. Gitu. Jadi menggunakan kelambu, terus ventilasi menggunakan ram ya, ram nyamuk yang agar biar ya, nggak masuk nyamuknya. betul, ventilasi tetap masuk, tetapi nyamuk jadi tidak bisa gitu. Selain itu juga bisa menanam tanaman ya yang wangi-wangian Apa tuh, seperti serai, Serai. jeruk, ya. Jeruk. Terus juga ada apa namanya lavender. Nah, gitu. Selain itu juga bisa apabila punya kolam, nah itu bisa ikannya itu lebih divariasikan seperti ada nila merah, ada juga cupang. Nah, itu merupakan jenis ikan salah satunya yang bisa memakan jentik nyamuk seperti itu. Selain yang lainnya itu mungkin kalau misalnya di rumah suka gantung-gantung baju atau handuk, nah itu iya. kebiasaan biasanya ya handuk di belakang pintu gitu, jaket. Nah, itu lebih baik dihindari. Kalau misalnya setelah beraktivitas sekiranya bajunya memang sudah kotor, lebih baik dimasukkan ke mesin cuci atau ke tempat penampungan dan ditutup. Harus ditutup ya. tutup ya. Betul, jangan sampai terbuka karena nyamuk itu bisa bertelur di media kain, terutamanya di warna-warna yang gelap seperti hitam, coklat, biru dongker. Selain itu juga nyamuk menyukai keringat manusia. Iya, semakin bau dia semakin suka. Seperti Berarti itu. kita harus sering pakai parfum nih, Betul. sahabat. Oh gitu. Nah, seberapa penting sih Teh kalau untuk pemberantasan sarang nyamuk atau 3M ini tuh? Ini tuh PSN itu sangat murah meriah. Ya, bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu jauh-jauh. Pertama kita lakukan edukasi dulu ya, kasih tahu kepada seluruh anggota keluarga. Apalagi sekarang banyak yang WFH dan juga anak
sekolah yang libur ya. Oh, iya. Libatkanlah seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan 3M+. Selain itu juga, selain murah, karena tidak menggunakan biaya ya, rumah juga menjadi lebih indah, lebih bersih. Selain itu juga, ini bisa menekan laju perkembangan dari nyamuk. Kalau rumah bersih, penampungan semuanya ditutup, otomatis nyamuk tidak bisa berkembang biak di rumah. Jadi dia tidak akan berkembang biak di rumah tersebut, seperti itu. Selain itu juga, PSN ini bisa dilakukan di luar rumah juga. Jadi bisa jadi kita bisa menggiatkan yang namanya jumsi ya, Jumat bersih, atau misalnya mingsi, minggu bersih. Jadi itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Kalau misalkan kan sekarang lagi WFH nih Teh, lagi sekolah di rumah. Nanti kalau sudah masuk sekolah, bisa nggak dilakukan di sekolah? Bisa, sangat bisa. Jadi sekarang itu ada yang namanya Jumantik Cilik. Nah, Jumantik Cilik ini melibatkan anak sekolah, dimulai dari anak sekolah dasar sampai menengah bahkan sampai kuliah. Jadi seharusnya tiap sekolah itu memiliki Jumantik Cilik. Iya, seperti di Puskesmas Soraya sudah ada satu desa yang memiliki Jumantik. Ya, Jumantik di sekolah, baik di tingkat SD sampai tingkat SMP. Desa mana tuh Teh? Itu Desa Panyirapan. Jadi tepuk tangan untuk Desa Panyirapan. Jadi seperti di Desa Panyirapan, untuk tahun lalu sampai ada tingkat kematian, kasus kematian. Untuk tahun ini alhamdulillah angka bebas jentiknya sampai 98%. Iya, jadi hampir 100% gitu. Jadi itu manfaatnya untuk PSN 3M+, seperti Bisa itu. menghindari kematian juga ya Teh Betul, ya? betul sekali. Nah, kan kalau kadang nih ada beberapa warga mungkin ya, kalau ada yang kasus DBD atau cikungunya itu minta di fogging ya, atau di pengasapan. Pernah nggak nih sahabat minta diasepin lingkungan rumahnya? Nah, apa sih sebenarnya fogging itu dan apakah dia itu lebih bermanfaat atau lebih berbahaya? Betul. Jadi ada tingkatannya ya, kayak sahabat. Jadi harus tahu kalau misalnya ada tingkatannya pada saat ada penemuan kasus DBD ya. Yang pertama itu kita lakukan dulu PSN 3M+, setelah itu ada yang namanya abatesasi, pemberian bubuk abate. Terus yang ketiga adalah fogging atau pengasapan. Jadi fogging itu merupakan solusi terakhir ya, tetapi kadang masyarakat menginginkannya langsung fogging karena salah satu faktornya adalah faktor psikologis. Jadi mereka merasa tenang, aman, nyaman kalau misalnya sudah di fogging seperti itu. Jadi fogging tersendiri itu adalah pengasapan. Jadi itu dari cairannya itu cairan pestisida, yaitu untuk hama karena nyamuk termasuk hama, ya, dan berbagai cairan lainnya. Lalu dimasukkan ke alat fogging dan berubah menjadi asap seperti itu. Nah, fogging ini sebenarnya tidak efektif, ya, sangat tidak efektif. Karena yang pertama nyamuk bisa kebal. Jadi karena sudah banyak pengasapan di sana sini, dia sudah jadi kebal. Otomatis dia ketika di fogging gitu, dia hanya pingsan saja, jadi sampai tidak mati gitu. Nggak mau mati karena Iya, terlalu karena kebal. sudah kebal, dia malah pindah ke tempat lain. Selain itu bukan solusi, itu malah jadi polusi. Polusi berarti Iya. polusi nggak cuma dari asap kendaraan aja ya, tapi Betul. dari asap fogging. Jadi ketika asap itu terkena makanan, itu menjadi racun. Oh. Iya. Terus asap itu kena ke baju harus dicuci. Kalau terkena kepada lantai, terus media kaca, media kayu, itu semuanya harus dipel. Kadang Iya. juga licin ya. Iya, betul sekali karena itu dalamnya adalah cairan pestisida ya. Gitu. Jadi memang fogging itu bukan solusi, tetapi polusi seperti itu. Nah, Teteh, kan sekarang itu lagi musim pandemi ya. Betul. Pandemi kan sahabat. Bisa nggak sih PSN atau 3M+ itu dilakukan di masa pandemi? Bisa, sangat bisa sekali, asalkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah masker, ya, gitu. Jadi meskipun kita melakukan aktivitas seperti beres-beres di luar rumah, asalkan tetap memakai masker, berjaga jarak, tidak bersalaman, tidak bersentuhan, itu aman. Karena apa?
meskipun pandemi kita harus tetap menjaga lingkungan karena sesungguhnya vektor atau hewan pembawa penyakit itu berbasis lingkungan. Ketika lingkungan kita bersih, otomatis penyakit pun akan semakin rendah. Tetapi ketika kita tidak menjaga lingkungan dan rumah, otomatis peningkatan kasus oleh penyakit karena vektor akan meningkat juga. Berarti tidak memandang waktu ya teman-teman untuk pemberantasan penyakit, mau di masa pandemi mau nggak masa pandemi, kita harus tetap menjaga lingkungan supaya kita tetap sehat, tidak terhindar dari penyakit akibat nyamuk ya. Kalau di Soreang sekarang kan sedang musim penyakit apa ya selain COVID ya? Ya, untuk di wilayah kerja Puskesmas Soreang sekarang trennya itu sedang cikungunya ya. Cikungunya kebanyakan gitu, karena mungkin trennya sekarang sudah berbeda ya. Kalau tahun lalu itu DBD, nah sekarang cikungunya tidak mau kalah pamor dengan corona. Iya, jadi dia mengambil alih ya posisi DBD sebagai penyakit yang kemarin dominan, sekarang cikungunya gitu. Tetapi saya dan juga pihak dari Puskesmas itu ingin menitipkan pesan ya, menitipkan pesan. Kalau misalnya ada yang terkena cikungunya, silakan berobat ke Puskesmas. Ya, itu di Puskesmas bisa dilakukan yang namanya pemeriksaan darah sederhana. Jadi kita bisa mendeteksi dini. Jadi ketika ada yang berobat ke Puskesmas, selain kita bisa mendata, kita juga bisa langsung memberitahu RT atau RW yang bersangkutan agar apa? Agar langsung melakukan yang namanya PSN, Jungsi. Jadi kita bisa menekan laju perkembangan nyamuk dan tren penyakit tersebut akan meningkat di daerah tersebut. Jadi tahu ya Teh yang kira-kira mana wilayah yang sekarang sedang ada penyakit itu, cikungunya atau DBD itu ya. Jadi kita semuanya warga bisa waspada ya supaya tetap PSN dan terhindar dari penyakit akibat nyamuk ini. Nah, ya kalau sekarang ini di Puskesmas Soreang dari 6 desa wilayah kerja kita, kira-kira paling banyak itu di desa mana Teh yang ada cikungunya? Ya, sebenarnya dari 6 desa di wilayah kerja Puskesmas Soreang, setiap desa ada. Ya, oh semuanya, ya, semuanya menyebar. Ya, tidak hanya di salah satu desa, tetapi untuk desa yang paling banyak itu dari desa Soreang. Wah, desa ya, Soreang. Desa Soreang. Semangat Karena PSN-nya. ya, karena mungkin salah satu faktornya padat penduduk, ya. Yang kedua sanitasinya yang kurang dijaga karena banyak selokan-selokan yang banyak sampah, terus banyak yang tersendat. Jadi akhirnya perkembangan nyamuk juga semakin meningkat gitu. Itu salah satunya. Oh gitu. Nah itu tadi nih sahabat Kesmas bincang-bincang kita mengenai penyakit yang diakibatkan oleh vektor nyamuk. Tadi ya ada filariasis atau kaki gajah, ada demam berdarah atau DBD ya, dan cikungunya. Nah ini teman-teman semuanya sahabat Kesmas wajib nih menjaga kesehatan lingkungan kita supaya kita terhindar dari penyakit selain vektor nyamuk itu tadi juga. Kemudian jangan lupa juga menjaga kesehatan dan protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lainnya. Ya, terima kasih Teteh Hanan atas waktunya dalam episode Dasi Kesmas hari ini. Sampai jumpa sahabat Kesmas di episode Dasi Kesmas selanjutnya. Bye.